Jangan dilepaskan dari konteks. Itu video saya yang dipotong-potong orang. Itu video saya yang di-cut-cut orang. Orangnya masih ada saja, videonya bisa dipelintir. Apalagi kitab suci yang turun 14 abad yang lalu. Maka jangan pernah mencomot ayat Al-Quran, dilepaskan dari konteksnya, diberi interpretasi sendiri. At-tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Ada laki-laki yang tidak bersahwat kepada perempuan. Ketika dia baca, kebetulan memang di kepalanya LGBT, maka dia baca ayat itu. Ada laki-laki yang tidak bersahwat. Ini nih LGBT nih, LGBT nih. Lihat dong konteksnya gimana Nabi mengatasi LGBT saat itu. Sedangkan yang memakai hina saja Nabi asingkan. Sedangkan yang orang menyerupai saja dilaknat. Apalagi kalau sampai LGBT. Gimana orang bisa berkata Al-Quran melegitimasi LGBT? Lalu yang dimaksud laki-laki tidak bersahwat di situ siapa? Al-Mughaffal. Ini kata Imam Nawawi, karena saya bermazhab Syafi'i. Al-Mughaffal fi aqlihi. Seorang yang akalnya kacau, layak taris lin nisa, tidak tertarik pada perempuan, la yastahi bihidna, karena sudah tua, karena dia sakit, bukan LGBT, bukan homoseksual. Oleh sebab itu maka jangan pernah melepaskan. Bila ada satu ayat mengandung dua interpretasi, kaedah interpretasi, mana yang dipakai? Satu ayat mengandung dua interpretasi, mana yang dipakai? Pakailah interpretasi yang tidak ditolak dalil lain. Kalau ada interpretasi yang ditolak dalil lain, maka dia tertolak. Semua ada kaedahnya. Main bola aja ada rule of the game-nya. Maka dalam kasus ini ada ayat berkata ar-rijal, laki-laki, ghairi ulir irbati, perempuan, laki-laki yang tidak berhasrat kepada perempuan. Siapakah dia? Orang gila, orang sakit, anak-anak, atau LGBT? Maka kita cek, kita tes, apakah dia kontradiktif dengan dalil lain? Kontradiktif dengan dalil lain. Dalil mana yang menolaknya? Nabi mengusir orang yang pakai hinai. Nabi menyuruh asingkan mereka, tempatkan jauh, supaya mereka sembuh sehat, sebagai hukuman emosional bagi mereka. Nabi melaknat, la'ana Rasulullah, la'anallah mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan untuk mengartikan pengusiran dan pengasingan itu sebenarnya adalah berbicara budaya ya. Karena barang siapa yang kemudian bermasalah atau mempunyai kondisi sedang itu tadi, dia butuh dijauhkan dari kemudian budaya yang ada. Dulu komunitasnya hanya kampung, desa, kemudian ada tempat. Kalau sekarang kan semua sudah dihuni orang. Lalu mau diasingkan kemana? Rehabilitasi. Kalau ada rehabilitasi narkoba, maka ada rehabilitasi seksual. Ini orang sakit. Nah, mesti diakui dulu bahwa sakit. Kan sekarang yang jadi masalah, dia nggak mengaku sakit. Saya sehat, saya nggak sakit. Ini given, ini pemberian Tuhan. Tuhan udah menjadikan saya seperti ini. Yang lebih fatalnya Tuhan salah. Saya ini sebenarnya laki-laki, saya ini sebenarnya perempuan, tapi masuk dalam diri laki-laki. Kan fatal. Tuhan aja dia salah, kan apalagi manusia. Kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber hukum kita bukan Al-Quran dan hadis, tapi kesepakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kebinekaan. Ada kesepakatan kita untuk menerapkan suatu hukum, dan hukum ini mengambil aspirasi dari mayoritas, hampir dikatakan seluruh mayoritas. Saya tidak bercerita mayoritas Muslim, mayoritas Katolik menolak hubungan ini. Bisa dilihat dari pernyataan Bapak Frans Magnus Suseno, bahwa Katolik pun menolak hubungan ini. Begitu juga dari agama. Saya kira agama-agama menolak hubungan ini. Oleh sebab itu, hukum itu menyerap aspirasi kalangan yang menolak tadi. Maka mengkristallah menjadi sebuah hukum. Hukum tidak berangkat dari nol. Hukum kesepakatan orang banyak. Sepakat orang Eropa bahwa ini baik. Apa salahnya toh? Mereka hidup dua orang, tidak mengganggu orang lain, semua senang. Setuju dengan ini baik? Baik. Bagi mereka. Tapi kita orang-orang yang beragama, ketuhanan yang Maha Esa, itu kesepakatan kita bersama. Dan setiap agama menyampaikan pesan bahwa hubungan ini tidak baik.
Maka orang-orang yang sepakat mengatakan ini tidak baik, tidak baik, tidak baik, tidak baik, tidak baik, ini yang menjadi sandaran hukumnya. Apakah orang barat itu benar-benar liberal, bebas? Buktinya kaum nudis tidak semuanya bebas di berbagai tempat. Ada kota-kota yang menolak nudis. Pernikahan sejenis tidak semua negara memperlakukannya. Artinya apa? Yang seliberal mereka pun tetap masih ada sekat-sekat. Masih ada yang menerima, tidak menerima. Masih ada boleh, tidak boleh. Kesepakatan. Masih ada etis atau tidak etis. Apalagi kita yang taat beragama, orang timur. Jadi yang mengatakan ini akan mendiskriminasi kaum minoritas, mendiskriminasi mereka yang mengalami, ini siapa? Yang menyuarakan ini siapa? Jangan-jangan ada lagi misi di balik ini.